Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah Google Form. Banyak sekali manfaat Google Form ini ya. Kita bisa membuat form untuk kuesioner, form untuk pesanan, misalkan teman-teman jualan. Jadi pesanannya bisa melalui Google Form atau sekedar iseng-iseng atau membuat pertanyaan seperti itu. Atau bisa juga teman-teman buat untuk mengumpulkan formulir, misalkan teman-teman HRD nih, atau teman-teman pemilik perusahaan sedang mencari karyawan. Nah, nanti formulir lamaran kerjanya dikirim melalui Google Form, misalnya seperti namanya siapa, lahirnya di mana, tanggal berapa, pengalamannya seperti apa, CV-nya gimana, surat lamarannya gimana, itu bisa semua di Google Form. Apapun itu bisalah di Google Form. Nah, cara membuat Google Form itu seperti apa? Gampang banget teman-teman. Kita tinggal buka aja di Google. Cari aja Google Form. Nah, seperti ini. Ini ya Google Form yang doc.googleform.com. Atau teman-teman bisa langsung mengetikkan ini ya di browsernya. Nih, docs.google.com. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini ini tampilannya ya. Nanti ini doc.google.com. Teman-teman pertama akan melihat seperti ini. Teman-teman bisa memulai dari 0. Ini kosong ini berarti teman-teman membuat dari 0. Ini saya lihatkan ya, nih. Kosong. Nih, teman-teman bisa memulai nih seperti pertanyaan apa, misalkan nama siapa, misal. Nama Anda. Misal seperti ini. Mau jawabannya seperti apa? Jawaban pilihan ganda kah atau jawaban singkat? Tentu kalau nama nggak mungkin pilihan ganda ya, jawaban singkat gitu. Misalkan jawaban singkat atau paragraf. Ini sama, cuman paragraf ini lebih panjang mungkin seperti itu jawabannya. Kalau untuk nama mungkin sepertinya jawaban singkat gitu. Lalu misalkan kita tambah lagi pertanyaan apa? Nah, kalau untuk menambahkan pertanyaan, teman-teman bisa bukan menambahkan seperti blok lagi, seperti menambahkan pertanyaan lagi, itu bisa klik yang tanda plus ini, tambahkan pertanyaan. Nah, klik. Nah, misalkan pendidikan terakhir gitu ya, pendidikan terakhir. Nah, ini kalau ini biasanya kan pilihan ya, misalkan SMK, kuliah, atau SMP misalkan. Ini bisa kotak centang atau pilihan ganda, misalkan pilihan ganda ya. Kita tambahkan opsi. Ini ada nih, untuk ini kan cuma satu, kita mau nambahkan opsinya misalkan sampai 3, misalkan SMP, SMA, kuliah gitu kan. Ini misalkan SMP. Nah, kita mau nambahkan lagi nih bawahnya, tinggal klik ini nih, tambahkan opsi ini, diklik. Nah, diklik SMA atau SMK atau sederajat misalkan. SMA atau sederajat. Lalu tambahkan lagi kuliah, misal ya, contoh ini. Lalu kalau mau lihat hasilnya seperti apa, nggak perlu disimpan, kita preview ini. Klik yang gambar mata ini ya. Ini yang ada gambar mata di kanan atas ini, pratinjau. Nah, ini teman-teman bisa kira-kira seperti ini hasilnya nanti. Pendidikan terakhir, SMP, SMA. Nah, ini misalkan ini untuk pilihan yang hanya bisa satu, seperti itu. Kalau misalkan pilihannya mau bisa dibuat banyak, kita bisa centang nih, yang kotak centang atau checklist lah. Nah, ini bisa banyak sepertinya ya. Kita lihat, coba preview. Nah, ini SMP, ini bisa banyak nih pilihannya, bisa banyak seperti itu. Lalu ini kita kembalikan lagi ya ke pilihan ganda. Kita tambahkan pertanyaan lagi, misal apalagi ya, upload file ini ya, upload. Izinkan responden mengupload file ke drive. Lanjutkan, klik yang lanjutkan. Misalkan CV Anda, upload CV Anda gitu ya.
izinkan hanya file tertentu. Misalkan Anda ingin membatasi filenya itu mau berupa dokumen, PDF atau apa gitu. Kalau enggak ya enggak usah ini. Misalkan saya ingin membatasi nih ya, yang bisa diupload hanya dokumen atau Microsoft Word lah gitu istilahnya, dan PDF. Nah, ini kita aktifkan, lalu pilih nih dokumen, PDF. Nah, ini banyak ya pilihannya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jumlah maksimum file. Filenya mau berapa? Misalkan kita hanya membutuhkan satu file kan, CV ini satu file kan. Ya satu aja. Misalkan kita butuh CV, foto, lamaran kerja dan lain-lain. Misalkan ada 3, ya ini pilih ya 3 gitu. Atau ini jumlah maksimum gitu, maksimum 5 gitu kan. Kalau 3 berarti kan maksimumnya 5. Ini maksimumnya bisa 10 ya. Ukuran file ini tentukan aja. Kalau saya sih biasanya 1 MB gitu kan, kita nggak mungkin juga kan minta orang mengupload video gitu kan. Biasanya upload ini dokumen kan, dokumen itu bisa Word, PDF atau apa gitu, atau dokumen Excel juga bisa. Lalu ini lihat folder, ini maksudnya nanti jadi setiap orang yang mengisi form ini nanti akan, misalkan ini ya CV-nya diupload, CV mereka itu akan tersimpan di Google Drive kita yang punya form ini gitu loh. Jadi ini kan saya yang punya formnya. Di saat ada orang yang mengisi form ini, mengupload CV-nya, maka CV dia akan tersimpan di Google Drive saya. Nah, ini lihat nih. Klik aja nih, lihat folder. Nah, dia akan tersimpan di folder ini ya, di folder formulir tanpa judul. Nah, ini kita lihat. Nih ya, dia nih, formulir tanpa judul, file respon. Namanya ini bakal banyak ya nanti. Misalkan teman-teman udah punya banyak form nih form ini, saya sebelumnya udah membuat ya nih formnya ini akan tersimpan di sini, seperti pokoknya bakal tersimpan di Google Drive kita masing-masing. Oke, ini sudah selesai. Jadi ini bebas ya teman-teman, nanti mau nambahkan apa lagi di sini. Misalkan mau tambahkan pertanyaan lagi, apa bebas gitu. Kalau misalkan ini nggak jadi ditambahkan bisa dihapus gitu. Lalu ini juga bisa dirubah kok, terus susunannya. Misalkan CV mau ditaruh di atas, nah klik aja ini yang tanda titik 2 3 kali ini. Nah nih sampai ada tanda seperti ini, seret ke atas, pindahkan. Nah otomatis posisinya berubah begitu ya. Saya pindahkan lagi. Kalau sudah seperti ini, anggap ini sudah selesai ya formnya. Ini wajib apa enggak gitu. Misalkan kalau pendidikan terakhir enggak wajib, ya boleh di nonaktifkan seperti ini. Jadi nanti peserta, jadi form ini enggak wajib diisi gitu. Kalau misalkan dikosongkan enggak apa-apa gitu. Tapi kalau ini wajib, centang. Ini juga ya, kalau ini wajib dicentang. Kalau misalkan upload CV-nya enggak wajib, ya jangan dicentang, jangan diaktifkan gitu. Lalu misalkan formnya sudah selesai, kita lihat jawaban ya. Di jawaban ini nantinya kita bisa melihat, misalkan formnya sudah selesai, sudah kita bagikan, kita bisa melihat udah berapa orang yang menjawab. Ini masih 0 ya karena kita baru buat. Ini juga bisa kita ini menerima jawaban gitu. Kalau kita nonaktifkan, ya ini berarti formnya tuh udah nggak berlaku gitu loh. Kalau kita nonaktifkan, nanti kalau ada orang yang membuka link form ini, mereka nggak akan bisa menjawab lagi. Formulir tidak menerima jawaban lagi gitu. Kalau masih kita membutuhkan jawaban, ya kita aktifkan saja. Lalu kesetelan, ini bisa teman-teman jadikan kuis, jawaban ya. Kita mengelola jawaban, kumpulkan alamat email, mengirim salinan jawaban. Nah ini bisa, kalau kita nonaktifkan, jawaban dari form ini nggak akan dikirim ke si pengisi. Misalkan saya yang punya form, si A mengisi form gitu. Jadi kalau setelah si A mengisi form yang saya buat ini, nanti salinan jawabannya kalau nonaktif tidak akan dikirim ke emailnya. Tapi kalau kita aktifkan, selalu misalnya gini, mengirim salinan jawaban responden, kita klik selalu. Jadi setelah mereka mengisi form, jawaban mereka akan dikirimkan ke email mereka gitu. Kalau saya sih saran selalu aja diklik selalu. Jadi biar mereka tahu apa jawaban yang telah mereka input kepada kita. Izinkan pengeditan. Kalau ini sih bebas ya, teman-teman mau sesuai kebutuhan. Bisa diedit atau enggak formnya. Kalau misalkan pengeditan diizinkan, misalnya kita aktifkan, berarti si A yang mengisi form tadi bisa mengedit jawabannya. Jadi setelah mereka ngirim jawaban, nanti bisa mengedit jawabannya.
tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan formnya form orderan barang gitu kan, mau diedit ya repot juga, mending di nonaktifkan. Batasi jawaban, misalkan hanya bisa menjawab 1 kali gitu, batasi ke 1 jawaban gitu, jadi nggak akan bisa menjawab sampai 2 kali 3 kali gitu. Ini kita aktifkan saja. Lalu sudah sih, ini udah cukup. Kalau sudah, kita kirim. Kalau sudah selesai, kita perhatiin jauh lagi. Oke, kita anggap misalkan sudah cocok. Ini bisa juga ya temanya diganti ya, ini pertanyaan. Iya, teman-teman juga bisa menambahkan di atasnya nih ya. Untuk mempercantiknya, teman-teman bisa nih tambahkan gambar misalkan. Gambarnya, ntar kita cari gambar ya, telusur di Google. Kantor misal. Nah, kita misalkan mau pakai yang ini deh. Sisipkan. Kita bisa menambahkan gambar ya. Tuh. Atau kita mau nambahkan video, tambahkan bagian bisa. Nah, ini bagian 2. Ini seperti kayak 2 formulir gitu loh. Nah, bagian 2 ini kita hapus ya. Ini bisa diatur ya. Hapus. Nah, tadi kalau misalkan nih tambahkan judul dan deskripsi misalkan. Ini formulir tanpa judul. Ini jangan lupa ya, tadi formulirnya dikasih judul ya, formulirnya apa. Formulir, nama formulirnya lah. Ya, ini nama formulir. Deskripsinya seperti apa. Kalau sudah, teman-teman misalkan mau ganti temanya, bisa ini di sini warnanya diganti, semua diganti bisa. Kalau sudah, kita klik kirim. Nah, kirim ini mau misalkan kita sudah memiliki, kita mau mengirim ke seseorang tertentu atau ke grup, kita bisa masukkan emailnya di sini ke seseorang. Atau kalau kita random ya, kita belum punya, respondennya belum punya gitu, kita bisa buat link. Nah gitu, misalkan ini kita perpendek, ini kita salin. Nah, kita share, ini yang kita share, misalkan kita share di WA, ini teman-teman tolong diisi ya gitu. Jadi setiap orang nanti mengklik link ini, kita salin linknya, ini yang kita bagikan ke orang-orang. Nah, misal gitu, ini yang kita bagikan ya gitu. Ini kalau kita klik contoh, nih form seperti ini nih. Nah, setiap orang mengklik link ini, mereka akan mengisi form nanti dikirim seperti itu. Oke, udah cukup mudah kan ya. Kalau sudah ini ya sudah, coba kita klik ke home ya, klik yang gambar beranda ini yang sebelah kiri atas. Nah, di sini ada nih. Nah, ini formulir yang kita buat tadi. Kalau mau dihapus juga bisa nih, klik hapus nih, hapus, pindahkan ke sampah. Atau teman-teman kalau nggak mau membuat dari awal, ini bisa, Google sudah menyediakan template ini, template formulir pesanan, lamaran kerja, informasi kontak, undangan pesta, banyak ya nih, formulir pesanan, lamaran kerja, pendidikan, tuh kuis kosong, evaluasi kursus. Nah, ini misalkan ini formulir pesanan. Nah, klik. Jadi enak, kita nggak perlu buat dari awal, tinggal kita edit aja yang sudah ada. Ini seperti ini. Apakah Anda pelanggan baru? Ini kita nggak edit nih. Permintaan pesanan ini sesuaikan ya, nama formnya apa, gambarnya apa, sesuaikan aja. Setelah Anda mengisi form ini, semua bisa disesuaikan. Kita mau nambah, misalkan di sini kita tambah blok apa pertanyaan, nah, kan mau nambah pertanyaan bisa. Ini udah disediakan sama Google. Kalau sudah ya seperti tadi, tinggal dikirim. Atau setelan, ini setelannya diatur, jawabannya masih kosong gitu. Kalau sudah, kirim. Ini linknya.
Nah, ini yang kita bagikan ke orang-orang. Nah, ini dia yang barusan dibuat kan, formulir pesanan. Kalau sudah ya dihapus aja kalau nggak perlu. Oke, saya rasa seperti itu saja dan sangat mudah dipahami ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham silahkan tanyakan ke kolom komentar. Selamat belajar dan selamat menggunakan Google Form.